Tukang diinstruksiin ngebuka itu baut pakai las, bener-bener las tuh baut sampai lepas karena emang udah selek, kuncinya pun gede, udah bekarat, udah selesai. Ada itu sampai jam 3. Yuk angkat bareng-bareng. Begitu diangkat, lu percaya nggak percaya bang, itu yang ngangkat 4 tukang kanan kiri depan belakang. Begitu diangkat, itu mayat di situ bang. Di dalam pompa ya? Di dalam tuh penutup pompa itu. Posisinya lagi ngeringkuk kayak gini, dia meluk lutut, ada nasi goreng di sebelahnya bang, dan pakaiannya kering. Kering. Dia udah tewas di sana kurang lebih 3 hari. Akhirnya untuk pertama kali itu tempat hiburan tersebut ditutup. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang kejadian seorang pekerja yang meninggal mengenaskan. Dan kemungkinan korban tersebut adalah korban dari tumbal proyek pembangunan. Kita sapa dulu aja narasumbernya. Di sini udah ada Mas Tian. Mas Tian, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Baik Mas ya. Alhamdulillah. Oke, Mas Tian, ini untuk kejadian ini di tahun berapa Mas? Sekitar tahun 2009. 2009 ya. Nah, pada saat itu ini lagi ada proyek pembangunan apa Mas kira-kira? Sebuah tempat hiburan ya, lebih tepatnya, dan posisinya itu ada di pinggiran kota Jakarta lah, dekat pantai lah. Tepi pantai ya? Betul sekali. Oke. Nah, untuk kejadian sendiri ya di tempat hiburan ini sebelum ada proyek ini, itu ada kejadian horor juga gak sih? Sebenarnya tempat ini tuh emang dari dulu udah tempatnya istilahnya ya, udah tempatnya jin buang anak, tempat buang mayat zaman Belanda lah istilahnya. Jadi tuh emang keangkeran di sana tuh udah bukan rahasia umum lagi. Dan tadi Mas Tian juga sempat cerita juga mengenai kejadian ini. Dan ini ada kejanggalan dalam kematian si pekerja ini ya. Tuh. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, gue mau infoin ke kalian nih, kalau kita nih sebagai laki-laki itu juga wajib menjaga kulit kita. Dan gue rekomendasiin kalian wajib pakai varian produk dari Scarlett. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Tian, tonton videonya sampai habis dan tanpa basa-basi lagi. Saksi Misteri, kita mulai. Oke, jadi pertama-tama gue mau menjelaskan dulu karena cerita ini menyangkut pekerjaan gue bang ya. Nah jadi gue itu seorang kontraktor di bidang sipil lah ya. Nah itu perusahaan bokap gue yang pastinya. Karena sebuah perusahaan itu dia harus mempunyai sebuah vendor, rekanan lah gitu ya dibilang. Perusahaan kita itu harus mempunyai rekanan. Nah kebetulan bokap gue ini punya suatu rekanan instansi yang lumayan besar nih di Jakarta. Kita sebut aja instansinya instansi C lah ya. Oke, saat itu kebetulan perusahaan bokap gue ini ikut sebuah tender di instansi tersebut ya. Pekerjaannya itu adalah merenovasi sebuah tempat hiburan. Tempat hiburannya itu berada di Jakarta dan lokasinya pun di pinggir pantai. Jadi, wah view-nya bagus lah. Nah saat itu bokap gue ikut tender di instansi besar tersebut dan kebetulan nih bang, beliau menang. Nah menang dengan nilai yang lumayan tinggi lah waktu itu ya. Bokap gue oke, setuju, tanda tangan kontrak setelah cek lapangan. Pekerjaan detailnya pun udah disebutkan ya, udah dijelaskan oleh instansi tersebut. Akhirnya bokap gue teken surat kontrak itu untuk merenovasi sebuah tempat hiburan itu. Sebelumnya gue jelasin dulu nih lokasinya. Dia itu sebuah bangunannya itu kayak apa ya, tempat hiburan gitu bang yang banyak lah orang di situ yang pengunjung ya datang lalu lalang gitu. Nah karena pekerjaannya itu mengharuskan kita kerja malam karena nggak boleh juga kalau kita kerja pagi sampai sore karena jam operasionalnya tempat itu. Jadi otomatis kita harus kerja di malam hari nunggu pengunjung itu udah habis lah gitu, udah keluar semua. Tempatnya itu lumayan besar. Gue di sana disuruh untuk ngerenovasi bangunannya, luarnya aja itu dibikin verosemen gitu ya. Di depannya itu
agak ke kiri itu ada danau besar. Nah, danau besar itu dia fungsinya untuk reservoir. Jadi kalau misalkan hujan lebat, itu tuh sebagai penampungan. Itu danau lumayan besar loh, bahkan lebih besar dari bangunannya. Danau itu. Nah, di sana nanti ada aliran yang mengarah ke laut langsung untuk jadi dipompa. Selain penampungan juga dia juga bisa untuk mengalirkan. Iya, kalau udah penuh airnya, dia dibuang ke laut tuh. Ke laut, iya. Nah, iya, jadi untuk sebagai reservoir lah istilahnya di situ. Nah, di sana di samping danau itu ada pintu masuknya. Nah, di pintu masuk itu barulah tempat bangunan itu sebagai tempat hiburan itu ya. Jadi gue di sana kerja malam. Di minggu pertama nggak ada kejadian aneh-aneh ya. Normal aja. Sampai pada akhirnya, direksi dari instansi tersebut menginstruksikan untuk menebang suatu pohon yang berada di depan tempat itu. Jadi ada pohon besar, Bang. Itu ukurannya 4 kali pelukan orang dewasa lah. Tapi itu udah mati pohon itu. Mati, tingginya pun paling cuma 3 meter dan nggak ada daunnya. Kering aja gitu. Tapi diameternya besar. Instansi tersebut itu minta perusahaan gua untuk nebang itu pohon. Sedangkan di perjanjian kontraknya itu nggak ada. Jadi ini adanya di luar kontrak nih. Diminta tolong lah itu istilahnya ya. Nah, karena awalnya tuh sedikit males juga karena kan ini nggak sesuai kontrak. Tiba-tiba direksi minta buat nebang pohon tersebut. Akhirnya kita setujuin aja tuh. Hitung-hitung buat ngebantu lah gitu kan. Toh cuman nebang pohon gitu kan pakai denso juga kan pasti bisa lah ya gitu. Nah, akhirnya diiyakan sama bokap gua. Nah, saat itu gua ada di lokasi kejadian, Bang. Gue ikut juga. Jadi bokap gue ini punya anak buah, manajer lapangan, punya pelaksana. Nah, pelaksana ini sama manajer lapangan ini dia biasanya di lokasi nih. Sedangkan bokap gue jarang di lokasi. Paling ya di belakang kantor aja lah gitu kan. Nah, berikut gue juga ikut di sana di lapangan waktu itu. Akhirnya di hari ke-8 ya setelah instruksi penebangan pohon, malamnya kita lakuin tuh. Kita mencoba beberapa tukang untuk disuruh instruksikan kepada pelaksana gue untuk nebang itu pohon. Apa yang gue lihat waktu itu benar-benar di luar nalar sih. Kejadian nebang pohonnya jam berapa tuh? Sekitar jam 11. Jam 11 malam? Jam 11 malam itu kita mulai penebangan. Begitu denso dinyalain, tiba-tiba aja tuh begitu mengarah ke pohon itu entah apa yang terjadi itu nggak bisa motong, Bang. Densonya tuh kayak tumpul itu. Dia kayak kok nggak tembus-tembus di pohon. Awalnya kayak gitu. Awalnya mikir ini kenapa ya? Densonya apa udah tumpul apa rusak. Akhirnya digantilah sama mesin gergaji mesin yang baru waktu itu. Baru dinyalain lagi, tiba-tiba belum ada itu yang namanya denso nyentuh. Orang yang bawa itu gergaji itu langsung tepar, Bang. Kayak tepar orang lemes gitu loh. Tiba-tiba kayak geletak. Untung nggak pingsan, kayak lemes gitu. Geletak. Itu untungnya gergaji mesin belum dinyalain loh, Bang. Soalnya begitu dia geletak gitu, itu dia meluk denso itu. Untungnya itu belum nyalain. Nah, akhirnya langsung dilihat kan, itu kenapa itu? Disamperin tuh sama pelaksana, sama manajer gua kan, disamperin. Kamu kenapa? Bangun. Kasih minum kan. Capek kali ini mungkin nih, apa nggak tidur ya tadi siang. Ditanyain lah pokoknya macam-macam. Dia belum bisa jawab, dia cuman kayak ngos-ngosan gitulah. Ngos-ngosan sambil dibangunin badannya, kasih minum. Udah kamu istirahat dulu. Akhirnya dibawa istirahat tuh ke pojok. Masih belum bisa diajak ngomong tuh. Dia kayak lemas gitu. Nah, di jam berikutnya setelah tukang tersebut diistirahatkan, datanglah tukang baru tuh, Bang. Tukang baru. Dia nyalain densonya. Ayo udah, buru nih. Ini biar kelar cepet nih pohon. Biar nggak nunda-nunda pekerjaan kita yang lain kan. Masih banyak soalnya. Soalnya itu cuma dikasih waktu 1 bulan waktu itu pekerjaan. Jadi lumayan ngejar. Akhirnya ditebang lagi. Baru dinyalain. 2 orang kali itu yang megang ya. Begitu tebang, baru nembus pohon sekitar sejengkal, tiba-tiba tepar lagi tukang itu. Yang satu tepar, yang satu tuh kayak orang menggigil. Tiba-tiba, aduh lemes nih, aduh sakit, gitu kayak ngeluh gitu lah, kayak pegel gitu. Yang satu langsung, yang satunya lagi langsung geletak lagi kayak orang yang sebelumnya. Nah, di sini kecurigaan gue muncul ya, maksudnya nggak, ini kenapa nih, kok orang pada kayak gini? Waktu itu karyawan tukang gue ada 20 yang kerja. 20. Karena emang itu ngebut banget kerjaan, nggak boleh telat dari schedule ya. Itu denso masih nyala tuh, Bang. Untungnya nggak kenapa-napa. Akhirnya dimatiin. Akhirnya 2 tukang itu dipinggirin lah, ya kan. Ditenangin dulu, ditanyain, kamu kenapa? Kok kayak gini lagi? Iya, nggak tahu, menggigil banget, dingin. Jadi tuh dia kayak bukan ketakutan, tapi kayak kedinginan. Tiba-tiba aja badan saya dingin. Saya nggak tahu, lemes banget, pegel-pegel, kayak abis ngapain lah gitu, dia bilang.
Nah akhirnya bingung nih si pelaksana gue ini, bingung dia. Aduh ini gimana nih? Manual deh, manual bisa nggak manual? Wah akhirnya tukang nggak ada yang mau tuh ngeliat kejadian seperti itu kan. Aduh Pak, itu yang pakai Denso aja pada geletak kayak gitu gimana manual? Ya udah tunda. Besok kita lanjutin. Nah akhirnya tuh 3 orang itu disuruh istirahat, kondisinya nggak membaik tuh, ditunggu sampai berjam-jam masih kayak gitu kan. Nah besoknya di jam yang sama, jam 11, kita coba buat tebang itu lagi pohon. Dan ini yang paling parah, tiba-tiba begitu pohon ditebang, itu tukang ngegeletak pingsan bang. Langsung nggak sadar diri. Kali ini pingsan? Kali ini langsung pingsan. Wah itu badannya kaku. Akhirnya kerjaan gue terhenti tuh bang di situ bang. Pada ngumpul, digotong itu. Digotong tuh badannya kaku bang. Kaku, nggak lemes. Jadi pingsan kaku gitu. Digotong, kenapa lagi sih nih ya ampun. Kan gue bilang, wah ini perkara pohon kayak gini nih kita nggak kelar-kelar kerjaan. Akhirnya dibawa ke pinggir. Setelah kejadian itu gue yakin, kita semua yakin. Ini nggak main-main dengan pohon ini. Kita nggak bisa nebang sembarangan. Besok harinya, pagi, kita kan jam 4 kelar ya bang ya. Nah paginya kan operasional lagi tuh. Tempat manajer gue ngomong sama instansi tersebut. Bilang, ngomong sama direksi, Pak, ini sudah 2 hari loh, kita nggak bisa nebang nih pohon. Dan 4 tukang saya itu pingsan, kejang-kejang. Saya nggak ngerti loh, Pak. Udah deh, Pak, saya nyerah aja, Pak. Akhirnya manajer gue ngomong gitu. Instansi ini, dia kayak udah tahu gitu. Jadi itu nggak bisa, gitu doang. Gimana ya, dia bilang gitu. Jadi kayak seakan-akan kayak, oh udah tahu nih, pasti nggak bakal bisa, gitu. Iya, jadi tuh gue kayak dikerjain gitu jatuhnya. Oh ya udah. Akhirnya dia ngasih arahan untuk ketemu sama orang. Nah, dari direksi tersebut ngasih arahan ke manajer gue untuk ketemu sama orang. Kamu ketemu sama ini aja deh. Nah, dikasih nih nomor teleponnya. Dan ternyata begitu siangnya ketemu, dia itu bisa dibilang orang pinter. Bisa dibilang. Yang nge-handle satu kawasan itu. Jadi itu emang dia kayak udah ada kontrak sama instansi tersebut untuk nge-handle satu kawasan itu tentang masalah yang seperti ini nih. Hal goib ya? Iya, hal goib ini nih. Jadi kayak udah kerja sama itu gitu mereka. Dan akhirnya gue ketemu, ngobrol-ngobrol. Gue nih sama manajer gue nih berdua ketemu sama itu ahli agama itulah gitu. Akhirnya ya udah nanti malam saya ke lapangan ya. Oke Pak, baik, sesuai arahan dengan direksi Bapak, nanti kita ajak ke lapangan deh sekitar jam 11-an ya Pak ya, ntar penabangannya. Nah di sini nih dateng tuh orang itu, panggil aja Abah ya, gue manggil Abah lah ya. Si Abah ini datang ke lokasi proyek gue sesuai arahan dari direksi. Nah dia kayak duduk aja tuh di samping pohon itu kan, duduk merhatiin pohon tersebut. Nah tiba-tiba dia ngomong, yuk tebang lagi. Begitu aja tuh, yuk tebang lagi. Udah boleh nih Bah? Udah beres dia bilang gitu. Nah akhirnya datang tuh tukang. Begitu mau ditebang lagi tuh, ya kan? Kejadian lagi bang, kejadian kayak di hari pertama, lemes. Langsung sama si Abah itu dipegang. Nih tolong densonya diawasin dulu. Nah lemes ini dibawa ke pinggir, baru tuh dia si Abah ini kayak dipegang tuh kepala tukang gua sama dia. Kamu maunya apa? Ngomong kayak gitu. Wah gua di situ bingung tuh, gua bener-bener blank ya, gua nggak ngerti masalah beginian ya. Dia ngomong sendiri sama tukang gua yang kejang-kejang itu. Tiba-tiba tanya, kamu maunya apa? Gue nggak tahu dia komunikasi apa ya sama itu makhluk jinnya penunggu pohon tersebut. Iya nanti saya turutin, tapi kamu lepasin orang-orang ini. Nah akhirnya dia ngomong sendiri tuh, gue masih nggak ngeh nih dia ngomong apa sih. Gue rada-rada lucu juga ya waktu itu. Emang sih gue dulu tuh agak skeptis gitu ya masalahnya. Ya udahlah biarin aja, dia juga lagi usaha kan, gue bilang gitu. Nah akhirnya oke, udah. Dan entah kenapa ambilin air nih si Abah minta. Dibacain airnya, disirepin ke mukanya. Dia langsung melek, langsung bisa gerak gitu si tukang gue ini. Ngos-ngosan, udah kamu istirahat kata si Abah. Nah dari situ baru si Abah cerita. Saat itu juga jam 1 malam. Kan jam 1 malam itu waktunya orang istirahat bang ya. Jadi kita itu, tukang itu kerja dari jam 8 sampai jam 1. Jam 1-nya ini istirahat, lanjut lagi jam 2. Jadi kayak makan dulu, dapat makan dulu. Nah di saat itu si Abah cerita, kamu ngomong ya ke manajer gue, kamu bisa siapin kepala kerbau. Gue bingung, kepala kerbau? Buat apa bah? Kamu cari kepala kerbau yang warnanya hitam. Ya, jadi ngomong seperti itu. Hitam semuanya itu kepalanya, kamu cari gih. Baru nanti kepalanya tersebut kamu tanam aja di pinggiran pohon tersebut. Ngomong seperti itu, si Abah itu. Ini malam itu juga? Malam itu juga jam 1. Waktu orang-orang lagi pada ngumpul tuh ya, lagi pada makan.
buat apa sih ini? Aduh, gue udah mikirnya udah ke klinik aja tuh. Dan manajer gue ngomong, sebutnya Pak Arif ya, manajer gue nih. Si Pak Arif ngomong, kapan Mbah? Ya secepat mungkin kalau kamu mau motong ini pohon. Kalau nggak ada itu ya nggak bisa. Aduh, bingung dong. Mesti nyari kerbau yang warnanya hitam kepalanya kan. Dan segera waktu itu. Akhirnya si Pak Arif ini kan punya pelaksana ya. Jadi itu gua, manajer lapangan gua Pak Arif. Nah, bawahnya lagi ada pelaksana, Pak Kus lah sebutnya. Nah, si pelaksana ini Pak Kus. Dia tuh yang handle tukang. Akhirnya si Pak Arif ini berinstruksi nih ke Pak Kus. Besok kamu ke daerah entah ke Bogor kemana gitu, cari kerbau yang warna hitam. Kamu sembelih di tempat aja, nanti dagingnya kasih warga, kepalanya kamu bawa. Instruksinya seperti itu. Oke, siap. Besok saya langsung ke sana deh, ke daerah-daerah Bogor lah, nyari-nyari. Ya udah, harus dapet ya. Iya, nanti saya cari, saya usahain. Di hari pertama, besoknya lagi masih belum dapet tuh. Akhirnya udah skip dulu nih pohon. Hari kedua baru dapet. Nih Pak, saya udah dapet, ada di mobil. Oh ya udah, langsung tanam aja kata Pak Arif. Sesuai omongannya Abah tadi. Ditanam tuh, gali kan. Kepala kebo bang. Iya. Warna hitam digali. Masih melet juga itu kan lidahnya. Digali, langsung tanam. Ini pada saat ngegalinya nggak ngajak Abah nih ya? Nggak ngajak Abah. Langsung aja ya? Abah udah langsung lepas tangan. Dia kan emang kerjasamanya sama instansi itu bang. Oh iya. Jadi nggak bisa seenaknya kita cari. Nggak bisa seenaknya kita undang gitu. Harus lewat instansi itu. Digali, kubur, tutup. Itu siang tuh bang, jam 12. Itu kita sampai nutup lokasi itu sementara karena nggak boleh lama-lama kalau tutup. Karena nanti pengunjung takut keganggu lah gitu. Malamnya nih bang, jam 11, ditebang tuh. Pakai denso lagi. Lancar bang. Kepotong tuh pohon gede gitu. Kenapa nggak dari kemarin sih? Ya ampun, kan kata Pak Arif kan. Sampai dia ngelus-ngelus dada tuh. Iya. Ya Allah, ini kok begini amat ya. Akhirnya dipotong, tebang, diratain dengan tanah. Lancar tuh. Berhari-hari kemudian, 1 minggu setelah penebangan pohon itu, berarti kan jatuhnya gue udah 2 minggu lebih bang ya. Progres pekerjaan tersebut dan harus kelar itu 1 bulan, jadi kurang dari 2 minggu lagi. Gue di sana udah oke. Udah pohon udah ketebang. Jadi gue tinggal ngerjain fokus ke bangunannya. Pada saat sebelum Abah datang, dari kejadian yang tukang lemas, pingsan, itu lo dan teman-teman sekitar itu ngerasain sesuatu juga gak sih pada saat itu? Gue nggak ngerasain apa-apa bang. Cuman ya biasa lah, malam-malam dingin lah gitu. Iya. Tapi nggak merinding nggak apa gitu loh. Jadi emang gue sih orangnya nggak sensitif ya. Jadi nggak tahu, maksudnya nggak paham sama yang kayak gitu. Ini ada kejadian lucu nih bang. Jadi si tukangnya ini ceritanya abis pasca kejadian yang banyak yang tepar di pohon itu, dia takut nih. Dia mau kencing ceritanya nih. Karena posisi toiletnya itu di belakang gedung, takut dia, gelap. Akhirnya dia kencing di danau itu bang. Ini pengakuan dia ya. Tiba-tiba dia kaget. Masih kencing langsung diangkat tuh celananya. Sampai basah-basah celananya. Dia kaget karena dia ngeliat apa? Itu ngeliat buaya putih gede banget bang. Lewat di danau itu. Kaget dia. Dia langsung lari. Narik celananya langsung lari, masih basah tuh, kencingnya masih belum kelar, udah dia langsung balik. Dan itu selama proyek itu berlangsung, itu dia mati rasa bang. Apanya? Barangnya. Waduh, tidak bisa ini dong. Mati rasa. Iya. Benar-benar mati rasa. Itu dia cerita sendiri, tukang itu. Dia sampai bingung ya, dipegang pun kayak nggak kerasa gitu. Waduh. Kayak pakai tisu magic mungkin ya. Mungkin itu bang. Itu kejadian yang gue denger agak ketawa juga, tapi kasihan. Betul. Iya benar, kasihan banget. Itu sampai berasa lagi setelah kasus ini kelar nih. Oke. Nah, sorry. Untuk posisi danau dan pohon ini berdekatan atau jauh nih? Jadi gue gambarin. Ini danau. Danaunya gede nih. Nah ini ada bangunan di sini. Nah pohonnya tepat di sini. Nggak jauh-jauh banget. Nggak jauh-jauh banget. Jadi sebelahnya danau, bangunan, pohonnya depan. Nah karena pohon ini rencananya itu mau dibuat parkiran bang. Karena itu posisinya ada di depan pintu masuk. Ngehalangin dong. Jadi udah ditebang aja buat parkiran. Nah akhirnya udah tuh kan kejadian itu udah gue dengar kejadian itu dari tukang gue. Minggu ketiga, seperti yang gue bilang sebelumnya bang, jam 1 itu orang pada istirahat.
jam 1 malam ya. Iya. Dan saat itu emang tukang yang kerja itu di tempat gua sisa 13 orang. Yang lainnya itu istirahat lah karena kecapean ya. Kerja malam terus. Nah, dan seperti biasa juga, gua kalau mau istirahat itu, gua pasti beli makanan bang buat tukang gua. Jadi di sana itu ada kantor dan ada 2 OB. 2 OB ini tinggalnya di sana. Dia tidur di sana, dia kerja di sana. Itu OB ini sering disuruh sama Pak Arif untuk beli nasi goreng untuk makan tukang. Di hari-hari biasa sebelumnya itu biasa aja bang terjadi. Dia beli, biasanya dilebihin buat mereka berdua, para OB. Akhirnya dia mau. Lokasi belinya itu ya di luar tempat hiburan ini ya. Ya sekitar 100 sampai 150 meter lah. Jatuhnya itu komplek bang ya. Jadi dia harus keluar komplek tersebut. Untuk kesekian kalinya biasanya dia mau tuh bawa motornya Pak Kus untuk beli nasi. Tapi kali ini dia nggak mau seperti biasa. Mas, beli makanan 15 bungkus. Tukangnya ada 13. Buat kamu berdua, 2 deh jadinya 15. Oke, akhirnya dikasih kunci motor. Udah nggak apa-apa Pak, saya jalan kaki aja. Dia bilang gitu. Tumben, biasanya mau naik motor. Atau berdua boncengan gitu kan. Sama temennya. Tapi kali ini temennya lagi asik tuh. Kayak main HP gitu kan, main game gitu kan. Ya udah saya aja yang jalan Pak. Akhirnya, nih pakai motor mau? Nggak usah, udah jalan kaki aja. Sekalian saya mau ngomong sama security, mau ngobrol-ngobrol. Ada perlu? Oh ya udah, jalanlah dia tuh keluar tempat tersebut, keluar komplek tersebut, beli dia nasi goreng seperti biasa. Nah itu disuruhnya itu sekitar jam 12. Karena kan biasanya sejam kelar ya. Jam 1 udah balik dan waktunya tukang istirahat ya lapar makan. Dan kali ini dia nggak balik bang, jam 1 itu. Dia nggak balik seperti biasanya. Masih positif. Mungkin dia berpikir, Pak Kus ini berpikir, tadi disuruh naik motor nggak mau. Akhirnya mintanya jalan kaki aja. Mungkin lama. Jadi lama. Ya udah nih, udah jam 1.15. Kok belum balik-balik nih, waktunya tukang makan. Akhirnya rada ini juga. Disusul tuh sama Pak Kus naik motor. Ya udah saya susul deh Pak Arif ya. Ya udah susul. Ya udah disusul sama Pak Kus nih. Keluar di jalan dia nggak ngeliat orang, sepi, itu sepi banget loh bang. Jadi FYI itu sepi banget tuh jalanan kalau malam tuh bener-bener. Nah dia nanya ke tukang nasi goreng yang biasa beli, Pak tadi ada yang kesini beli nasi 15 bungkus OB sana. Oh iya udah balik kata tukang nasi gorengnya. Iya. Pak Kus makin bingung dong. Udah balik dari kapan ya Pak? Ya dari jam 1 kurang lah, udah saya layanin kok 15 bungkus. Seperti biasa kan Pak ya buat proyek sebelah. Iya biasa, udah balik. Oh ya udah makasih. Nah Pak Kus bingung tuh. Ini orang kemana kan gitu mikirnya. Apa dia nongkrong dulu di security nih di gerbang. Akhirnya Pak Kus ke security nanya sama security. Pak tadi yang beli nasi goreng udah balik belum? Udah masuk Pak dari tadi. Kata security-nya udah masuk. Iya dari tadi dari jam 1-an lah. Makin heran nih Pak Kus. Di mana nih anak? Ya kan disuruh kok malah ngelayap udah malam gini. Akhirnya balik tuh Pak Kus. Melewati jalur yang biasa dilewatin ya. Dia celingak-celinguk kanan kiri. Nggak ada tuh OB tersebut. Sampai ke lokasi proyek lagi, nggak ada juga. Langsung dia lapor ke Pak Arif. Pak, ini OB-nya belum dateng loh. Gimana waktunya tukang makan kan gitu. Kasian pada lapar. Ya terus gimana? Ya udah kamu beli lagi aja 13. Udah nanti nggak apa-apa. Yang ini dibagi-bagi aja kalau dia udah balik. Akhirnya si Pak Kus ini beli lagi lah dia. Nambah lagi dia ke tukang nasi goreng. Pak, saya beli 13 porsi lagi. Lah yang tadi Pak, udah nggak apa-apa. Nah, akhirnya dibuatin tuh. Ya udahlah tanpa banyak tanya kan. Tukang nasi goreng bikinin lagi 13. Oke, akhirnya dibuatin. Tukang makan malam itu lanjut kerja. Sampai mau bubaran kerja, itu OB belum balik bang. Makin ditanya dong sama Pak Arif ini. Kamu nyuruh OB kemana? Belum balik-balik, Kus. Coba tanya sama temennya, kali aja udah balik. Akhirnya si Pak Kus ini ke temennya nih, OB yang satunya lagi. Ini sini belum balik ya? Waduh, belum balik Pak, saya juga nggak tahu. Tadi disuruh beli nasi goreng sama Bapak juga, terakhir saya lihat ya itu. Cuma nggak balik-balik sampai sekarang. Udah hampir jam 4:30 ini, udah azan subuh istilahnya. Ya udah deh, masih positif ya mikirnya. Akhirnya si Pak Kus ngomong, ya udah kalau emang belum balik, tapi kalau nanti balik, kamu bagi-bagi aja tuh nasi gorengnya ke security kemana, habisin lah jangan jadi mubazir ya gitu kan. Ya Pak nanti disampaikan kalau orang udah balik. Ya udah ini mau bubar nih kerjaan. Ya udah. Nah, akhirnya
beres. Pulanglah tuh Pak Arif, gua, Pak Kus, tidur kan ya, capek kan semalaman. Nah, sore begitu bangun, gue bangun sekitar jam 3. Gue dapet telepon dari Pak Kus. Mas, ini OB-nya belum pulang loh, kata temennya. Waduh, gue bingung tuh di situ. Yaudah deh, coba nanti sore saya ke sana. Saya koordinasi dulu sama instansi ini, sama direksi. Ya udah, nanti saya ketemu di sana jam 5 Mas ya. Oke, akhirnya gua nyampe sana jam 5. Akhirnya gue bertiga tuh. Gua, Pak Arif sama Pak Kus nemuin OB itu dulu. Temennya ya, yang satu lagi nemuin. Belum pulang juga sampai sekarang. Belum Pak, ini juga saya bingung kemana. Dia punya rumah nggak? Ditanya sama Pak Arif. Di sini, di Jakarta dia cuma tinggal sendiri Pak. Tinggal sendiri, keluarganya di Bandung. Punya nomor kontak keluarganya? Ada Pak, orang tuanya. Ya udah saya minta kan sama Pak Arif. Ditelepon sama Pak Arif ke Bandung tuh. Ditanya, Bu, si ini pulang kah? Enggak Pak, ini dari mana ya? Iya saya dari kantor, bilang. Berarti nggak pulang ya Bu ya? Enggak, ini nggak pulang. Belum ngabarin juga. Ya udah deh, nggak apa-apa. Yang tadinya gue mikir positif, kali ini udah mulai buyar nih kepositifan gue. Udah sedikit cemas ya. Akhirnya kerja seperti biasa tuh malamnya. Sampai istirahat lagi, kan jatuhnya udah 24 jam Bang ya. Iya. Kalau 24 jam orang nggak ada kabar kan jatuhnya lapor kehilangan. Kira besoknya lagi gue lapor tuh ke direksi instansi tersebut. Pak, ini loh OB-nya belum ada kabar dari kemarin. Saya minta tolong. Nah, akhirnya instansi tersebut juga merespon dengan baik ya. Ya udah, maunya gimana? Mau kita cari dulu apa langsung lapor polisi kehilangan, orang hilang. Takutnya dia emang lagi di mana gitu. Ya udahlah Pak, kita lapor kehilangan aja. Akhirnya lapor ke polisi. Ada laporan orang hilang, namanya ini. Udah tuh. Ya udah, kita lakukan pencarian ya Pak ya. Sampai hari ketiga itu nggak ada kabar Bang. Itu nggak ada kabar. Udah dicari-cari. Dicari semua. Sampai yang kita nyarinya itu sampai yang titik terparah Bang. Kali aja dia meninggal atau kecelakaan gitu atau dibegal atau kejebur gitu. Kita cari kenapa lah gitu sampai ke titik itu kita nyari nggak ada jejaknya sama sekali. Akhirnya masuk hari keempat nih Bang. Oh iya, sebelumnya gue lupa ngejelasin nih Bang. Jadi sewaktu Pak Arif ini sama Pak Kus ini nelpon ke ibunya di Bandung, dia tuh kan minta nomor HP-nya juga tuh sama temennya. Iya. Nah, si OB ini diteleponin tuh Bang sama Pak Arif, diteleponin. Nggak diangkat-angkat, nyambung Bang nomornya, nyambung. Teleponin coba sama Pak Kus. Nyambung tuh nggak ada diangkat, nggak ada jawaban. Sampai hari kedua itu ditelepon nyambung sampai mati sendiri Bang. Sampai nggak nyambung lagi tuh akhirnya. Nah, di situ tuh gue baru ingat dia diteleponin nggak nyambung. Nah, sampailah akhirnya lapor ke polisian dan di hari keempat ini dia nggak ditemuin juga. Akhirnya pihak instansi tersebut minta tolong lagi nih sama si Abah. Ada janggal dong. Akhirnya si Abah dipanggil, ketemu lagi sama gua, sama direksi, sama Pak Arif. Ngobrol, gimana kejadiannya kemarin? Ya udah, kalau kayak gitu saya harus ke lapangan, kata si Abah. Itu for your information ya Bang ya. Gua keluar duit bon si Abah itu lumayan gede loh Bang. Jadi bukan dari instansi itu yang bayar, tapi dari kontraktor. Iya. Lumayan loh Bang. Karena bukan kerja sama lo ya? Bukan. Iya. Jadi itu gue yang bayar. Jadi itu setiap dia kelar kayak gitu, gue ngamplopin pasti Bang. Iya. Lumayan tuh. Kayak artis deh. Iya, artis lah pokoknya. Tapi emang kerjanya top Bang. Mantap. Ya, gue nggak tahu ya cara kerjanya seperti apa, tapi it's work lah istilahnya. Nah akhirnya dipanggil lah ke lapangan lagi nih si Abah. Datang dia. Udah kerja seperti biasa aja. Saya di sini dari jam 8 tuh Bang. Udah standby dia. Mantengin, ngeliatin orang kerja gitu. Udah kayak mandor dah pokoknya. Sampai akhirnya dia berdiri di bekas pohon itu. Di bekas pohon tebangan pohon itu dia berdiri. Di tengah-tengahnya berdiri. Akhirnya dia duduk sila. Gue nggak tahu apa yang dia lakuin. Dia duduk sila di sana sambil kayak zikir gitu. Tiba-tiba Pak Kus yang ada yang lagi mantau tukang, dia kesurupan Bang. Tiba-tiba dia orang kejang gitu. Langsung dia ngeliatin yang tadinya di arahnya ke bangunan itu, dia kejang kesurupan langsung ngarah ke si Abah itu tuh. Orang marah gitu. Pandangan kosong tapi ngarahnya ke si Abah. Pak Arif tuh kaget. Kenapa Kus? Begitu mau dipegang pundaknya, disamplong tuh Pak Arif.
mental. Astagfirullahaladzim, wah itu parah. Sampai berdarah nih Pak Arif sini nih. Akhirnya gue yang ada di agak jauh dari Pak Arif, gue tiba-tiba narik dong Pak Arif. Pak, kenapa Pak? Kenapa Pak? Ini sikus nih, kurang ajar. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Ini kerjaannya. Tapi dia, Pak Arif itu masih positif ya, masih nggak tahu kalau si Pak Kus ini kesurupan. Dia ngegerem. Arahnya tuh kasih Abah yang lagi sila jikir itu. Gue bingung. Coba nih. Pak Arif manggil tukang dong. Coba ini. Kenapa nih si Kus nih, coba nih. Akhirnya dipegang tuh sama tukang. Sini Pak, ke samping Pak. Ayo duduk Pak. Kayak orang lagi kayak gitu kan. Lu tahu tenaga tukang kan Bang? Iya. Itu 3 orang nggak ada yang bisa ngangkat Bang. Nggak bisa narik. Berontak dia. Lepas. Wah, Pak Arif itu pada. Wih, gila. Gue bilang. Gue lihat itu kayak gimana ya, gue nyaksin di mata gue sendiri kayak gitu. Ini beneran apa main-main sih? Kok suruh didudukin aja nggak mau, nggak bisa. Sampai tukangnya tuh sampai, aduh Pak, keras Pak, capek Pak, saya Pak, nggak bisa. Dia tetap berdiri matung di situ, tapi ngarahnya ke Abah. Nah, gue akhirnya gue inisiatif tuh manggil si Abah. Bah, tolong dong Bah. Gue dicuekin sama Abah, dia tetap sila tuh. Gini. Nah, nggak lama gue ngomong kayak gitu, dia melek, dia berdiri. Si Kus ini, Pak Kus ini, lari langsung ke arah Abah. Lari kayak mau mukul gitu. Gua nggak tahu apa yang dilakuinnya. Gua nggak tahu apa yang gue lihat saat itu benar apa enggak. Sama Abah cuma dikainin doang ya. Sambil baca ayat. Des. Itu si Pak Kus mental ke belakang Bang. Lagi lari mental. Gua nggak tahu apa yang dilakuin itu ya sama si Abah. Wah itu gila, itu fenomena yang pertama kali gue lihat itu. Kayak di film-film kayak gitu Bang. Gue bengong di situ setengah mampus. Dia langsung, si Pak Kus ini habis digituin langsung lepar, geletak di bawah kan. Ngos-ngosan. Wah gila, ini gue kayak ngeliat orang lagi syuting Bang, serius. Akhirnya coba kamu panggil direksi sekarang, kata si Abah ini. Malam itu juga telepon direksi. Aduh, saya nggak enak kata Pak Arif. Masa saya nelpon malam, kan saya nyuruh kata si Abah. Nurut tuh telepon sama Pak Arif. Telepon direksi. Dan yang ditelepon tuh sekelas manajer tuh Bang. Pak, ini Abah nyuruh datang ke sini, ada masalah nih. Oh iya, saya datang. Nurut. Datang. Langsung malam-malam naik mobil, lokasi 2 orang waktu itu, dia sama bawahannya. Itu kejadian jam berapa itu? Sekitar jam 11:30-an lah. Udah setengah 12? Setengah 12 sampai jam 12 ya. Nah akhirnya direksi datang berdua sama bawahannya. Iya Pak, gimana? Ini nih Pak, ini penyebabnya nih, kata si Abah itu. Dia nunjuk si Pak Kus yang lagi ngegeletak ini, yang ngos-ngosan. Ini nih penyebabnya. Ya udah, coba minggir dulu, jangan dikerumunin, kan banyak tukang pada itulah ya, pada kepo ya, kenapa ini orang. Minggir dulu, jangan kerumunin, minggir dulu. Nah sama si Abah ini didudukin, dipegang lehernya, terus ditanya, kamu kenapa? Kan yang kamu minta sudah saya turutin. Dia ngomong seperti itu. Tapi kali ini dia nggak ngomong sendiri. Pak Kus ini jawab, tapi dengan suara yang bukan Pak Kus. Dia bilang, kamu mau nipu saya. Dia bilang seperti itu. Siapa yang nipu? Kata Abah. Kayak lagi dia ngomong, kamu mau nipu saya? Gitu. Bingung dong Abah, bingung. Wah dipikir-pikir lagi nih. Emangnya siapa yang nipu kamu? Kamu kenapa bisa ketipu? Terus tiba-tiba tegang tangannya, nunjuk dia. Tuh, nunjuk ke arah yang bekas dikuburnya kepala kerbau itu. Nunjuk dia, sampai kayak gini. Bingung tuh si Abah. Itu kan mau kamu, nunjuk lagi gini lagi. Udah gak ngomong tuh kayak gini-gini. Sekarang kamu minggir dulu. Biar orang ini sadar, keluar dari sini, keluar dari Pak Kus ini. Akhirnya seperti biasa tuh, kasih air, usapin, langsung pingsan tuh Pak Kus. Pingsan, lemes tuh. Nah, baru dia digendong sama 2 tukang, enteng tuh Bang, dibawa ke samping. Wah gila gue bilang. Nah, akhirnya si Abah ini jalan tuh ke tempat bekas dikuburnya kepala kerbau tersebut. Coba dong, gali. Akhirnya beberapa tukang ngegali, digali dah. Coba ambil kepala kerbaunya. Kan kepala kerbaunya tuh ditutupin sama kain hitam Bang ya. Baru dikubur. Nah itu digali lagi, coba ambil, lihat. Akhirnya sama tukang digali, pakai linggis. Oh ini nih, coba buka. Dibuka tuh kepala kerbau. Benar, itu kepala kerbau Bang. Warna hitam. Coba kamu cek deh sekelilingnya. Benar hitam semua nggak? Kan tuh bau Bang, bau banget. Ternyata di samping kuping kerbau itu warnanya coklat Bang. Nggak hitam full. Ada coklatnya Bang di sini. Gara-gara kayak gitu doang? Iya, ada coklatnya. Wah, karena kan di belakang kuping kan nggak terlalu kelihatan Bang ya, ada coklatnya. Nah itu ternyata nyari itu Pak Kus yang kesurupan tadi.
Karena dia yang ditugaskan untuk nyari kerbau itu. Iya. Gua nggak tahu tuh. Tapi alasannya ada di akhir cerita. Akhirnya dia ngomong, nah nggak sesuai nih ternyata. Nggak hitam penuh ya. Kalau ayam cemani kan hitam penuh ya bang ya. Istilahnya kalau itu kan kerbau dia minta hitam tapi ada coraknya nggak hitam lah istilahnya, nggak sesuai. Dan ternyata juga jin penunggu pohon tersebut itu udah tua banget bang, itu udah sepuh lah istilahnya, kata abah ya ini ya. Dia tuh udah yang nguasain daerah sana lah istilahnya. Nggak terima si Pakus kerasukan itu, dirasukin tuh Pakus, alasannya seperti itu. Yang tadinya mau nyari orang hilang, jadi fokusnya tuh ke Pakus terus tuh. Sekali lagi nih, si Pakus ini kan lagi pingsan bang ya. Begitu kepala kerbaunya diambil, dilihat, ya udah tutup lagi tuh, tutup galiannya. Ditutup tuh bang galiannya loh bang. Tapi kepalanya diangkat. Nggak dimasukin lagi. Nggak dimasukin. Si Pakus tiba-tiba kerasukan lagi bang. Tiba-tiba dia bangun kayak gini lagi, kayak orang lagi kecapean gitu. Tapi itu kesurupan, bukan sadar. Nah Pak Arif notisnya, wah udah bangun nih si Kus nih. Tapi begitu sih Pak Arif deketin, kamu kenapa Kus? Tiba-tiba gini, mundur lagi tuh Pak Arif. Waduh, Pak, kumat lagi Pak, kata si Pak Arif kan ke si Abah ini. Ya nggak apa-apa, biarin. Digituin? Duh, iya biarin. Akhirnya si Abah ini kayak ngobrol tuh sama direksi. Gua nggak tahu dia ngobrolin apa. Pokoknya lumayan lah, agak lama lah, 5 menit lah mereka ngobrol. Itu si Pakus ngerem sendiri didemin. Sedangkan si Abah ini lagi ngobrol sama direksi instansi itu. Ngobrol, gua nggak tahu ya, gua nggak berani nguping dia ngomong apaan. Akhirnya yaudah yuk. Nah digituin sama si Abah. Akhirnya datang ikut tuh si direksi ini bertiga datang nyamperin. Langsung si Abah jongkok, nanya, kamu taruh di mana? Kamu sembunyiin di mana? Diam si Pakus itu. Kesurupan dia itu aslinya. Diem. Kamu sembunyiin di mana anak itu? Kamu simpen di mana dia? Sekarang kamu ngomong di mana dia dan mau kamu apa, saya turutin. Gua nggak tahu bang ya, yang dinegosiasi sama si Abah ini tuh jin maunya apa gua nggak tahu. Karena gua agak jauh juga, komunikasi mereka gua nggak denger, tapi gua dengar cuma itu doang. Gua merinding tuh bang, gua gimana pulang ya? Udah mikirin gitu aja. Nah akhirnya dia nunjuk lagi si Pakus ini, nunjuk ke arah yang berbeda dari tempat kepala itu ditanam, kepala kerbau itu. Dia nunjuk ke arah danau bang. Dia nunjuk ke arah danau. Dilihat, di sana kamu nyembunyiinnya, anak itu. Dia ngangguk. Tapi kayak sambil lemas gitu bang, nunjuk. Nah arahnya itu benar-benar diperhatiin tuh sama siapa tuh. Sampai kayak gini dia. Oh, gitu. Ya udah. Sebenarnya gue nggak tahu bang ya, ini perjanjian sama jin tuh emang nggak boleh bang ya. Tapi gue nggak tahu nih. Gue nggak ngerti yang kayak gitu yang dia lakukan sama Abah tuh, gue nggak tahu apa. Tiba-tiba ya udah, sesuai yang kamu mau, besok saya turutin karena kamu keluar. Kalau benar ya kamu taruhnya di situ tuh anak, dia bilang gitu. Udah tuh, akhirnya seperti biasa lah, diusap lagi, dipijit-pijit, lemes lagi tuh Pak Kus, tidur lagi, diterbahin lagi kan sama tukang. Yuk, gitu Pak. Kemana? Ke sana. Gua, Pak Arif, direksi 2, tukang 2. Sama si Abah ini ke tempat yang ditunjuk si Pak Kus yang kesurupan ini. Coba senter itu ke arah danau. Senter. Nggak ada tuh, nggak ada apa-apa. Kata direksi ngomong gitu. Coba senter ini, ada senter. Coba di sini kali, di sini. Nggak ada apa-apa bang, nggak ada apa-apa. Terus kata si Abah, bukan di situ, di sana tuh. Dia nunjuknya. Nah akhirnya si Abah nih ke tempat di pojok danau tersebut bang. Akhirnya yaudah yuk ikutin Abah aja. Itu kan danau bang ya. Danau itu sebagai tempat penampungan air hujan. Kalau air hujannya itu penuh, dialirin ke laut. Nah untuk mengaliri ke laut itu dia butuh pompa yang gede tuh bang. Pompa yang diameternya itu bisa 2 meter diameternya. Abah nunjuk ke situ. Ini penutup pompa ya. Itu pompa pak. Ada penutupnya atasnya. Coba dibuka kata si Abah. Nggak mungkin bisa pak, kita nggak punya las, kuncinya pun nggak punya, kata Pak Arif. Soalnya itu bautnya segede-gede tangan dan udah bekarat pula. Gimana bukanya pak? Ya saya kan nggak ngerti, saya bukan orang sipil, kan sampean yang sipil. Gimana caranya buat buka ini? Ya kita las lah pak, paling nggak pak. Ini udah selek juga, udah pada bekarat bautnya. Ya udah dilas, dan kebetulan ada kan alat las kan, instruksiin. Ngebuka itu baut pakai las, benar-benar dilas tuh baut sampai lepas karena emang udah selek, kuncinya pun gede, udah bekarat, udah selesai. Ada itu sampai jam 3 tuh, dari jam 1 sampai jam 3 tuh pengawasan baru kelar. Yuk angkat bareng-bareng. Nah si direksi ini ngeluarin HP bang,
ngeluarin HP, videoin. Begitu diangkat, lu percaya nggak percaya bang, itu yang ngangkat 4 tukang kanan kiri depan belakang. Begitu diangkat, itu mayat di situ bang, mayat OB tersebut. Di dalam pompa itu? Di dalam penutup pompa itu. Posisinya lagi ngeringkuk kayak gini, dia meluk lutut. Ada nasi goreng di sebelahnya bang, dan pakaiannya kering. Kering. Dia udah tewas di sana kurang lebih 3 hari, nggak ada basah sama sekali bang. Akhirnya untuk pertama kali itu tempat hiburan tersebut ditutup. Total dengan alasan ada perbaikan. Tapi di sini nggak ke blow up media bang. Jadi polisi datang mengevakuasi korban tersebut dari udah kaku bang ya, dari forensik kepolisian dia meninggal karena kehabisan nafas. Tapi di paru-parunya itu nggak ada air. Kalau kehabisan nafas karena tenggelam itu pasti ada air di paru-parunya bang. Itu dia benar-benar karena kekurangan oksigen meninggalnya. Berarti dia meninggal memang di penutup itu ya? Iya, di penutup pompa tersebut. Anjir, aneh banget ini. Ini gimana dia masuknya? Sedangkan tadi dari keterangan lo, kalau di atasnya aja penutupnya itu dikasih baut yang gede. Betul, dikuncinya sama baut gede. Dia kan cembung gini bang ya, gede, diangkat gitu. Nah itu di situ posisi dia. Dan setelah forensik ngecek, itu HP-nya lowbat bang ternyata. Lowbat, dicas tuh sama polisi sebagai barang bukti lah ya. Begitu dicek histori panggilan, itu panggilan Pak Arif, Pak Kus itu ada di situ banyak. Jadi saat kejadian itu HP-nya masih nyala. Banyak panggilan dari gua, nomor Pak Kus, nomor Pak Arif itu masih banyak ngejejer. Panggilan ada 8 kali, 15 kali. Dan itu dipastikan HP tersebut mati karena lowbat, bukan karena kerendam air. Kalau kerendam air udah rusak dong bang. Bener. Apalagi tadi gokil sih, ada nasi gorengnya. Masih ada gorengnya, masih ada di situ. Sekarang logikanya gimana bang ya bisa masuk ke situ? Emang nggak masuk logika, nggak ada logikanya emang seperti itu. Dan akhirnya kasus ini di-close karena emang nggak tahu penyebabnya kenapa dan nggak wajar. Begitu juga media ditutup, nggak di blow up sama sekali, dan kita tanda tangan bang di atas materai. Yang menyaksikan, saksi ya. Iya. Tapi namanya tempat seperti itu berita tuh udah kemana-mana. Udah bukan rahasia umum lagi bagi kontraktor-kontraktor di sana. Mereka pasti udah tahu cerita itu. Karena sempat di videoin juga tuh bang sama direksinya, seakan-akan dia tuh udah tahu gitu. Udah dikasih tahu sama Abah. Gitu. Buat barang bukti. Nah, buat nyari aman dia lah istilahnya. Kalau misalkan nggak ada barang bukti, kalau emang dia ditemuin di sana sama polisi kan dia bisa bahaya tuh. Tapi kan dengan ada video itu kan, nah ini udah dikerjain. Ada videonya dan emang dia ada di sana, bukan ulah manusia istilahnya gitu. Iya. Akhirnya sama polisi kasus itu di-close. Akhirnya pihak instansi tersebut juga udah ngedatengin keluarga korban, dikasih santunan yang lumayan besar tuh bang waktu itu dengan berita acara kematian karena kecelakaan kerja. Seperti itu. Untuk keterangan kematiannya itu ya? Iya, kecelakaan kerja. Tapi keluarganya sendiri dikasih tahu hal yang sebenarnya? Enggak. Karena bingung juga ya kalau mau kasih tahu tuh agak nggak logis. Nggak logis ya. Gokil anjir. Iya. Yang gua heran itu handphonenya lo bang masih aktif. Iya. Dan kemungkinan besar tuh setelah di otopsi kan dia hilang hampir 4 hari bang ya. Iya. Dia meninggal itu 2-3 hari. Jadi itu ada kemungkinan 1 hari itu dia pingsan di sana bang, masih hidup. Ada kemungkinan. Berarti dia itu sempat pingsan sih ya. Pingsan dan masih hidup. Ada kemungkinan dia masih hidup waktu di dalam sana ya, setelah diotopsi itu. Tapi memang susah sih untuk, karena gini, gue berpikir kan sempat nelpon ya semuanya. Kenapa dia nggak ngangkat telepon itu kan? Tapi mungkin dari keterangan lo pingsan ya bisa jadi sih. Iya. Jadi emang otopsi berjalan. Dan sesuai kata kepolisian juga laporannya seperti itu. Jadi dia meninggal tuh baru 3 hari, sedangkan dia hilang 4 hari. Gue nggak ngebayang sih kalau dia sih. Wah. Itu kan terkurung gitu ya. Dan masih ada nasi gorengnya loh. Masih ada. Ini berarti bukan kejebur dia? Bukan. Dipastikan nggak ada sedikit pun kandungan air di paru-paru itu, nggak ada.
Untuk si penutup pompa ini, selain masuk dari atas ya, itu kan gue ngebacanya tuh kayak di atas ya, untuk penutupnya. Itu ada jalur lain nggak untuk masuk ke situ? Jadi gini bang, sistem pompa itu, dia mesinnya itu emang di atas bang. Oke. Karena dia pompa itu harus kering. Oh iya. Posisinya itu di atas. Karena mesinnya ini. Nah ya, jadi yang ke bawah itu cuman pipanya bang. Pipa yang ke bawah ke arah danau, dan pipa yang keluar ke laut. Ke arah gorong-gorong yang ke arah ke laut. Jadi pompanya itu di atas, dia itu kering. Dia cuma mengalirkan air tersebut ke laut dengan mesin yang ada di tutup pompa tersebut. Oke. Jadi mesin itu kering bang. Iya iya. Ya, jadi cuma dia tutupnya gede. Karena mesinnya menjulang tinggi gini. Dan itu di situ panas bang, panas kalau lagi aktif. Tapi untungnya selama 4 hari itu tuh belum dioperasikan itu, karena emang airnya tuh emang nggak ada hujan waktu itu. Kalau misalnya diaktifkan, bisa jadi dia kebakar atau kebakar gimana? Atau ya minimal geseng lah bang, karena panas itu bang, pompa. Dan ini jadinya buat teman-teman yang agak-agak kurang ini ya, kurang jelas. Jadi itu dia meninggalnya itu di penutup mesinnya ya. Penutup mesinnya. Penutup mesinnya ya. Dan itu bautnya udah bekarat bang. Baut penutupnya gede segini udah bekarat. Dan nggak bisa, udah selek itu dia pakai baut apapun. Jadi di logika gue tuh nggak masuk juga sih. Gimana cara dia masuk ya bisa ke situ ya? Itu nggak ada saluran lagi. Lu tahu kan bang yang buat ngompa gede yang peralonnya segede gini bang? Yang buat ngebuang-buang air danau laut. Seperti itu pompanya. Setelah kejadian yang ditemuin itu kenapa lagi tuh? Nah, ini gue cuma dengar-dengar cerita ya. Jadi ternyata itu si Pak Kus ini dia emang sembrono. Dia agak pusing juga karena emang kejar waktu. Dia tuh nyari yang hitam tuh nggak nemu-nemu Pak. Itu Pak Kus ini. Akhirnya ada ditawarin sama satu petani. Ada nih hitam. Ya udah, bener hitam, bener. Nah akhirnya dicek sama si Pak Kus ini, bener hitam. Dan si Pak Kus nyadar, ini ada coklatnya dikit Pak. Ya dikit doang kata petaninya. Dan petaninya nggak tahu kalau itu emang buat syarat. Dan gua rasa sih petaninya tahu ya buat syarat mah itu. Tahu menurut gua. Akhirnya si Pak Kus nggak berpikir panjang, ya udah ini aja lah. Ya udah ini aja Pak. Bener, ya udah. Akhirnya diudahin aja, digampangin sama Pak Kus. Nggak sesuai syarat jadinya bang. Dan gue nggak ngerti sih itu kejadian di luar logika gue ya, di luar nalar. Dan sampai saat itu juga, sampai saat ini gue masih kerja di sana bang. Lu masih sampai ya? Saat ini, iya. Nah setelah kejadian pekerja meninggal itu, ini ada sosok gentayangan nggak sih? Kalau dari yang gue dengar, itu sih daerah emang udah angker banget bang. Tempat jin buang anak lah gitu, tempat buang mayat zaman Belanda lah, itu udah parah banget di situ. Jadi kalau malam itu ekstrim banget. Pengalaman dari security, dari OB temennya juga sering dia ngelihat kayak tukang yang lagi kencing itu bang, dia sering lihat kayak ada buaya gede warna putih lewat di danau tersebut. Itu pernah menyaksikan juga. Jadi kesaksian dia itu sama ya sama yang tukang itu ya. Dan ternyata siluman buaya inilah itu penunggu pohon tersebut. Itu dia sosoknya. Itu dia sosoknya. Iya. Padahal agak jauh ya. Tempatnya itu dia di sana. Oh tempatnya ya. Tapi sering menampakkan dirinya itu di danau tersebut. Sosok buaya putih gede. Oh dia nggak pernah nampakin di pohon itu? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Untuk si OB-nya itu sempat gentayangan nggak sih? Untuk OB-nya sendiri enggak bang. Jadi itu enggak ada tuh. Maksudnya dengar-dengar ngeliat penampakan OB itu enggak. Enggak ya? Selama ini juga. Si almarhum ya? Almarhum nggak ada. Selama ini juga banyak kesaksian-kesaksian yang melihat penampakan di daerah sana juga bukan OB, paling kayak ya lebih ke siluman gitu bang, kayak siluman monyet gitu. Kayak monyet tapi kayak kerak sakti gitu bang, kayak manusia tiba-tiba naik ke atas pohon kencang. Sama pakainya? Wah nggak tahu deh itu. Gue kira sama pakai ya. Iya lebih ke siluman gitu sih bang. Iya. Nggak mainstream kayak pocong, kuntilanak enggak. Justru yang security lihat itu biasanya atau OB-OB yang tinggal di sana biasanya ngeliat seperti itu. Seperti kayak monyet besar, buaya putih. Lu sendiri kan nih masih kerja di situ. Pernah ada kejadian? Kalau gue sih sering bang. Satu lah lu kasih lah. Oke, kita satu. kasih dari awal benar-benar detail nih. Oke, satu yang aneh nih bang. Oke. Gimana? Gue kejadian waktu SMA. Di situ? Iya, gue sebelum kerja di sana kan bokap gue udah kerja bang ya. Udah lama ya? Udah lama. Dia sebagai kontraktor di sana. Sewaktu-waktu
Gue ikut bokap gue kerja bang, sampai jam 10. Ternyata bokap gue lembur. Nah gue kan masih ikut-ikut aja tuh bang ya, ngeliatin proses pekerjaan tuh seperti apa sih. Masih SMA gue waktu itu. Oh seperti ini ya, oh iya. Jadi gue sambil belajar nih bang. Sampai jam 1 bokap belum balik juga bang. Belum balik, masih di sebelah gue, masih nemenin, masih nginstruksiin ke tukang. Akhirnya gue ngantuk bang, capek karena gue kan Jumat gitu waktu itu ya. Gue habis sekolah itu, langsung ikut bokap. Akhirnya gue izin sama bokap tidur di mobil, di parkiran. Agak jauh lah, sekitar 50 meter parkiran itu. Gilanya itu gue berani bang sendiri tidur di sana. Gue tidur di sana, Pak, ngantuk mau tidur dulu ya di mobil. Ya udah, mobil nggak ada kunci kok. Ya udah, karena kan emang aman, ada security 24 jam di sana. Udah, gue kucuk-kucuk lari, gue ke mobil, gue tidur di sebelah bangku supir. Kursinya gue ke belakangin, kaki gue ke atas dashboard. Mata gue gini nih, buat tidur, ngantuk. Akhirnya gue tidur. Gue masih tidur ayam nih bang, sekitar jam 11:30-an lah. Tiba-tiba ada yang buka pintu bang, terus dia duduk di samping gue. Gue masih nggak ngeliat, pikir gue bokap. Gue kan masih kayak gini bang, ya, masih tiduran gitu. Goyang dong mobil kan, ada yang masuk, ditutup lah mobilnya, krek, di starter bang, nyala mobilnya. Oh bokap udah kelar, mau balik nih, ya udahlah, gue lanjut tidur aja lah. Gue tunggu sampai 5 menit, tapi gue masih nyadar tuh bang. Gue tunggu sampai 5 menit. Itu nggak ada pergerakan. Loh ini si bokap gue ngapain sih? Main HP apa gimana? Akhirnya gue buka mata, gue lihat nggak ada orang bang. Hah? Nggak ada orang sebelah gue. Mobil nyala. Mobilnya nyala? Nyala. Gue kaget, astagfirullahaladzim. Si bokap kemana? Tadi nggak ada suara pintu kebuka soalnya buat keluar. Masih nyala. Akhirnya gue keluar, selingak-selinguk. Bokap gue jalan dari ujung. Dia kayak gini-gini. Ngeliat kunci mobil nggak? Kamu bawa nggak tadi? Enggak, bukan bapak nyalain ini ya mobil tadi. Dari tadi nyariin kok, mau pulang ini nggak? Oh udah nyala, aku belum bawa. Gue bingung. Nggak bawa, gue nggak bawa. Serius waktu itu gue nggak bawa. Dan gue nggak minta kunci mobil ke bokap. Karena bokap tadi sempat bilang kalau mobil itu nggak dikunci. Nggak dikunci, dia nggak, seumur-umur dia nggak pernah kunci mobil bang. Oh gitu? Iya bokap gue, tinggal aja. Mesin nyala juga kunci ditinggal, dia cuek. Oh udah banyak nih yang tahu nih bokap lo nggak kunci mobil. Nggak apa-apa. Emang udah sifatnya seperti itu. Oh udah kayak gitu ya. Tapi aman-aman aja. Aman, ya? iya. Nggak ada penampakan, gue cuman heran. Itu yang nyalain mobil baru siapa? Yang masuk ke situ siapa? Sebelah gue. Dan gue nanya, tadi bukannya dari tadi kan nyariin kunci. Bapak kira kamu yang nyalain, kamu bawa. Wah, gue di situ nggak bisa jawab. Gue yayain aja. Aduh, nggak tahu, udah. Yaudah pulang yuk, gue bilang. Itu aneh sih, aneh. Dia kehilangan kunci, ada yang nyalain mobil di sebelah gua, dan gua nggak tahu orangnya siapa. Yang pasti itu bukan bokap gua. Soalnya nggak mungkin dia ngelawak, nggak mungkin. Dia orangnya serius banget. Serius. Ya? Serius banget. Itu di kawasan itu ya? Kawasan itu. Iya, masih di situ. Oke, Yan, ini udah nggak terasa nih, kita udah sejam lebih nih mungkin nih untuk video ini. Dan buat teman-teman jangan lupa juga untuk mampir ke channel barunya Mas Tian ini nih. Buat teman-teman juga yang pengen tanya-tanya tentang cerita yang diceritain sama Mas Tian, langsung aja ke sosial medianya Mas Tian juga. Itu ada di mana, Mas? IG-nya @sai_daren. IG lonceng misterinya @loncengmisteri. Dan untuk nama channel YouTube-nya juga Lonceng Misteri ya Mas? Misteri, betul. LM juga nih kan? Oh iya, sama-sama LM. Oke. Untuk linknya gue taruh di deskripsi. Dan Mas Tian sekali lagi terima kasih. Oke. Udah kesekian kalinya nih cerita di Lentera Malam ya. Jangan kapok ya Mas ya. Sukses untuk Lonceng Misterinya. Amin. Dan gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Tian pamit.